Lukas 24 ayat ke-13 hingga ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, menerima, dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam alehem. Kali ini tidak seperti minggu-minggu kemarin. Sementara menyanyi Tasujarekeng,
2, 4, 6, 8, 10, 10, 2, 10, 4, 10, 6, 8, 20. 20 kurang akang 4, 16. Baru sama kuat di sebelah, kurang akang 2 lagi dari 16, berarti 14 sampai belakang. Tambah dengan ini, ya soalnya dari kisah 100 ini. DP capaian kehadiran, pengaruh ujang. Nah, tapi semoga ke depan, biar le ujang, orang memang share mau pi ibadah, orang pasti tinggi. Apalagi ibu-ibu tuh, ibu-ibu kalau so share mau pi di Manado, biar le ujang badai, tetap maju. Ya. Jadi sebagaimana orang semangat mau pi belanja, kalau mau orang belanja, maka demikian juga orang semangat harus lebih dari itu untuk datang beribadah. Jangan cuma karena ujang, ya ujangnya ada payung le, ada rasa tidur le ini, tidur jotek dulu sedikit, ya. Akhirnya sunyak datang di ibadah. Nah, mudah-mudahan nyana ada yang datang tidur di rumah ini. Kong sudah baju ibadah, mari dia bilang, aduh Pak Ujang tidur sedikit, ya sudah tidur terus-terus. Nanti kita bangun sebentar malam, ya. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, torang berulang-ulang kali dengar, bahkan torang banyak kali baca DP perenungan firman. Apalagi kalau tata ibadah susi berbagai itu tata ibadah kan, Firsus kolom sudah tahu. Paling kan ada yang ibu-ibu udah pegang-pegang, baca-baca DP resume yang ada di situ. Garis besar khotbah. Nah, namun yang terpenting pendeta mau sampaikan lagi di sore hari ini lewat ibadah wanita komi pusat ini, yaitu peristiwa Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Memang peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi di hari yang keberapa Bute? Yesus bangkit hari keberapa? Nah, hari ketiga, bukan 3 hari ya. 3 hari orang paham itu. Hari yang ketiga. Walaupun Alkitab mencatat 3 hari lamanya kata, membilang peristiwa kebangkitan gempar. Nah, yang lebih dulu tahu tuh peristiwa kebangkitan bahwa Yesus bangkit, yaitu perempuan. Nah, ketika ini perempuan so tahu, soalnya ada Yesus dikubur. Maka mereka pulang kasih tahu pemurid-murid Yesus dan orang-orang yang mereka jumpai. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang tidak percaya. Apalagi berita yang mereka sampaikan beriringan dengan berita yang disampaikan oleh mahkamah agama. Yang bayar itu pasukan kita orang baca di Injil Matius. Kalau masuk gereja Fajar, pendeta harus baca itu Injil Matius di bagian akhir. Ada dusta mahkamah agama. Jadi bersekongkol ini mahkamah agama dan para pasukan yang berjaga di kubur Yesus. Bilang bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, ini berita ini berkembang. Dan itu yang menjadi topik pembicaraan dari 2 orang murid. Yang ada yang sementara melakukan perjalanan kemana Kute? Emmaus. Nah, 2 orang murid ini hari Minggu pendeta sudah jelaskan bahwa dorang di luar dari 11 murid yang ada di Yerusalem. Karena memang pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, para murid terpencar. Jadi tafiaro dorang, nyanda satu tampah. Nah, nanti dorang ketika so dengar heboh ada kebangkitan yang terjadi, maka dorang berkumpul lagi di Yerusalem. Nah, ini 2 murid ini, yaitu yang satunya Kleopas dan 1 murid lagi. Nah, dorang ada dan mengikut Yesus. Ketika Yesus disalibkan, dorang hadir. Ketika perjamuan malam, dorang ada menyaksikan hal itu. Dan ternyata pada waktu itu dikatakan murid ketika mereka ikut bersama dengan Yesus. Nah, kaum perempuan pada waktu itu saya jelaskan kembali sedikit. Memang tidak tarekeng. Ya, saya sering katakan, minta maaf biar ibu-ibu memang dari skala kehadiran lebih banyak. Di mana-mana kan ibu-ibu yang pegang peranan toh.
contoh kehadiran di gereja, siapa lebih banyak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Ibadah kolom siapa lebih banyak? Ibu. Baru apa lagi? Ya, ibadah prekom bapak. Ibu-ibu tuh sibuk. Oh, ibadah PKB, ibu-ibu sibuk atau nyanda? Sibuk, apalagi ini semulai di rumah-rumah ya, biar suami tuh tetap semua sisa dia. Nah, baru apa lagi ibu-ibu? Paling banyak di mall, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Paling banyak. Dengan alasan cuci mata. Ada yang coba alasan cuci mata sih kalau mau majalang-majalang. Cuma kok mau pibitung, mau apa? Cuci mata. Cuci mata nggak usah pibitung. Warung jo atau di Indomaret kau beli rinso 2 bungkus kau cuci itu mata. Ambil DP hitam jadi putih itu. Hah? 2 bungkus no. Ya? Nah, jadi di mana-mana ibu-ibu pegang peranan, tapi pada waktu itu ibu-ibu kesiannya tidak bisa dipercaya. Apalagi kalau memberikan kesaksian di pengadilan, jangan boleh. Kau bilang begini, siapa yang mau bersaksi? Seorang ibu. Oh, tidak boleh. Kesaksiannya akan dimentahkan. Biar betul, tidak boleh. Nah, tujuan Yesus menampakkan diri untuk memberikan pernyataan bahwa di mata Tuhan sama, mau dia laki-laki atau mau dia perempuan. Berita sukacita bisa sampai kepada siapa saja. Bukan hanya kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan. Bahkan juga kepada anak-anak dan bahkan semua orang. Gitu kan? Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan. Ketika Yesus menampakkan diri, maka muncul satu pernyataan tegas. Oh betul kote, yang disampaikan oleh itu perempuan-perempuan itu. Jadi itu perempuan-perempuan itu nyanda paleo dorang. Dorang nyanda menyampaikan berita hoax. Ya. Tetapi berita yang benar. Yang memang betul-betul terjadi. Walaupun memang ketika waktu itu tuh murid-murid lihat di kubur memang sudah ada. Dan memang nyana tertinggal sehelai kain pun nyana ada, memang kosong. Yang tersisa di situ ya kurang penjaga dan batu gua yang sudah terguling. Padahal kalau orang mau baca lebih jauh tentang peran perempuan, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, di situ terjadi peran perempuan. No? Yang kasih bawa tuh berapa kote? Berapa roti dan berapa ikan kote? Berapa? Ada yang ingin tahu? 5 roti dan 2 ikan. Yang suruh bawa seorang ibu. Seorang perempuan yang suruh pada anak bawa jo ini 5 roti dan 2 ikan kasih Pak Yesus. Dan dia akan memberkati kau kasih makan 5.000 orang laki-laki. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki. Berarti yang Yesus kasih makan pada waktu itu lebih dari 5.000 kalau tambah dengan perempuan dan anak-anak yang ikut bersama-sama pada waktu itu. Cuma kesiang ya perempuan tadi kembali tadi. Nyanda tarekeng. Ya. Nah, penampakan untuk kesetaraan gender. Setara bukan berarti sama, tapi setara akhirnya seimbang. Ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga dalam perjalanan waktu perempuan semakin terangkat sehingga sampai pada saat ini banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Ya, sama dengan salah satu contoh perempuan Sulawesi Utara. Siapa? Pahlawan nasional. Siapa? Siapa? Maria Walanda Maramis. Kalau R.A. Kartini kan di sana, yang di sini jauh orang lihat. Baru siapa lagi? Maria Walanda Maramis. Siapa lagi? So lupa-lupa Kang. Nanti orang lihat ulang. Nah, dengan demikian, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan saat ini mau memberikan satu pesan bagi kita sebagai perempuan-perempuan masa kini, bagaimana kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita.
Menghadirkan Yesus berarti kita siap untuk diubahkan jadi lebih baik dari sehari ke sehari. Sebagaimana dua orang murid, ketika orang berjumpa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Semangat mereka berkobar-kobar. Maka orang juga semangat harus berkobar dalam tanggung jawab sebagai istri, ibu rumah tangga, bahkan juga dalam pemberian diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan cuma sekedar yang penting sudah datang. Yang penting kita ada menyanyi. Apalagi sekarang, kau pakai masker, yang kentara, mana tuh menyanyi, mana tuh nyanda. Dengkannya pakai masker, asinya kentara, mana tuh menyanyi, mana nyanda. Ada kan orang, biar nak pakai masker, dia nin tahu tuh lagu, mana dia menyanyi, no, dia, biar dia nin tahu. No? Ya, keluar suara. Ya? Bukan hanya sekedar begitu. Tetapi bagaimana kita datang beribadah untuk berjumpa dengan Tuhan, menyaksikan hadirat Tuhan. Jadi nyandak sengali orang, oh mesti ini kok yang mau. Karena ini ada tren sekarang yang lagi tren. Ini ada bauni-bauni di Facebook, bauni di YouTube. Siapa kok itu pastor tutup sekali. Bahkan ada ibu-ibu yang mungkin ikuti DP live. Siapa kok? Hah? Nah, Andi Simon. Dia datang di Manado. Kung tadi kita lihat tuh ada orang foto di dia pergi akang tadi. Itu lapangan. Lapangan Tikala. Di lapangan Tikala. Oh Tuhan, tapi bilang ini orang-orang ini. Sekurang sama dia udah pegang tuh Tuhan. Bang, bahaya. Bahayanya apa? Manusia mulai mentuhankan manusia. Ya. Semua manusia pasti Tuhan memberikan talenta untuk mendoakan. Ingat, manusia tetaplah manusia, bukan Tuhan. Amin. Sama, kalau orang baca lebih jauh tentang hal berdoa, surat Yakobus bilang begini, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, apa katanya? Besar kuasanya. Doa orang benar. Berarti bukan doa yang benar, tapi orangnya yang harus benar kong berdoa pada Tuhan. Begitu. Ya. Saya sangat suka dengan kerja pelayanan dari Pastor Andi Simon karena dia betul memang memberi diri. Menjumpai orang di jalan, dia doakan. Tapi yang saya tidak suka, orang yang berbondong-bondong dan seakan-akan mau dapetin Tuhan. Kau mau pegang. Ada yang begitu tuh. Apa dia beda dengan Yesus? Seorang ibu, bahkan Yesus pun dia bilang, jangan usah sontong ibu. Pulang jo dengan imanmu, ibu pe anak sobae. Begitu tuh. Padahal tuh ibu so bilang, Tuhan, kita sontong jo kok, cuma mau sontong 7 bajo. Yesus bilang apa? Nyanda usah sontong. Dengan imanmu, anakmu telah disembuhkan. Pulang jo. Nganape anak sobae. Tuhan melihat hati kita. Jadi kalau datang ibadah, siapapun yang memimpin ibadah, sama. Inti orang pediri. Karena orang yang beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Mau datang di tempat ini, mau baku dapat yang sapa orang. Datang beribadah ibu-ibu, mau baku dapat yang sapa. Dengan Tuhan aku atau mau dapat yang pendeta Roland. Ya, dapat yang Tuhan. Kau mencari Tuhan, kau mencari pendeta Roland. Pendeta Roland Jos Petron tertawanya mengantuk. Tapi saya mau katakan bahwa ibadah yang sejati adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Orang kalau coba ibadah, berarti dalam kehidupannya juga harus terjadi pembaruan. Jangan, muncul cerita di sana, biar rajin kerek ibadah, itu kelakuan, minta ampun. Terkadang orang cuma jadi tameng tuh ibadah. Rajin tarik ibadah, rajin sekali diangkat teru orang. Ada begitu. Rajin sekali ibadah, memang bibir rica-rica betul. Cukup lipstik yang merah. Jangan bibir kalau merah lekung kurang. Ya, Jo.
sojo lipstick gaga-gaga kum. Mudo, mantap. Jadi ketika orang beribadah, berjumpa dengan Tuhan, banyak terjadi pembaruan. Harus merubah kehidupan. Berdamai dengan banyak orang. Nggak usah baku-baku marah, nggak usah baku-baku peyem, nggak usah darah tinggi, nggak usah marah-marah pai tua. Oh, sini ada yang marah pai tua. Ibu-ibu yang masih ada ya, kalau sudah nggak ada jangan pemarah. Yang nggak ada no, tentunya ada yang marah-marah di pai tua. Ada. Kurang kali kasihan tuh pai tua kurangnya. Cepat ngana pai tua, bangun cepat. Malas ngana. Cara itu pakai, ya, lo bilang kan. Seorang perempuan itu sangat terkenal dengan apa? Lemah, lembut. Tuh? Jangan lihat perempuan kurang lebih suara lebih besar dari bapak itu. Nah, mana bilang tam ramas pan. Bapak itu lantaran sayang sekali dia. Tuh? Pakai itu ngana. Yang kurang mau baganti. Dia bilang bapak itu aja mau baganti. Siang kung dia setiap minggu ganti-ganti baju. Dia datang gereja udah baju baru, datang gereja baju baru. Wah itu ke siang cuma 2 par. Minggu ini lain, minggu datang diseganti tuh kemeja. Kemudian sisi aku tukar tuh kemeja dengan celana supaya dapat lain-lain ke siang. Tuh. Kok sementara dia kurasa sadiki baru terus. Kok datang itu bilang kita mau beli akang ini. Segala rupa ngana ini. Sudah cok, kurang bapak gaya padahal. Tuh ibu gaya luar biasa. Jangan, mesti seimbang. Kalau ibu beli 3, bapak mesti beli 3. Begitu boleh? Boleh. Amin, Kang. Baiklah kok nyanda ada bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak yang Sumatera. Amin, Pak Pendeta. Karena ibu-ibu tuh bendahara, kasihan tuh bapak-bapak. Biar dia kasihan di rumah, jangan kurang tuh kos partai terus. Karena dia ikut kampanye semua partai, udah. Karena dengan ganti kos partai terus. Kong ibu udah napa ini baru biar cabok, marahnya baru. Beli katu ke sana biar cabok. Yang kurang tuh kos partai terus. Kompai tua mau bilang, kita dari itu musim kampanye tuh lalu nyanda ada jadi tak pakai leh. Ganti akang Joko. Segala rupa masih boleh kok itu belum tarabe. Nih mau tunggu tarabe dan baru mau ganti. Kasih ada itu DP baju dari DP badan masih kecil. Kang, ada begitu Kang, bapak-bapak terjeli ya mardidir kok nyanda ada begitu. Di tempat lain. Nah. Kasihan. Lain kali itu bapak-bapak karena DP badan dari kecil, kung katuk soba gode, tu baju kasihan ya. Karena mai tua aduh memang bukan kok hemat kok tuh mai tua kalau begitu. Mai tua suka supaya mai tua jatuh gagal, mai tua jangan gagal begitu kan. Kung katuk di soba gode, iya sota angka. Kurang sama itu di iklan dang. Bajuku dulu tak begini. Nah saya mau katakan bahwa ibu-ibu, mari kita orang berjumpa dengan Yesus. Hadirkan terus pembaruan dalam kehidupan ini. Sayangi suamimu, ya. Cintai suamimu. Sayangi anak-anakmu. Urus anak-anakmu, Kang. Biar memang kadang-kadang sama yang pendeta tadi bilang, anak-anak mana kok tuh bikin marah orang tua. Toh, ada saja tingkah anak-anak yang memang luar biasa, tapi ya orang sebagai orang tua, mari orang sayang pada orang. Begitulah dengan suami. Sayang akan tuh suami kesiang. Jangan dia seolah-olah banting tulang kerja-kerja. Doi le kesiang ibu-ibu ambil semua. Kong sunya jadi beliakan baju. Dan beliakan ke tukang. Solop semua putus kurang gati-gati dan paneti. Nyanda mau beli akang. Nah, apa itu oleh karena dia kurang malas. Le minta ulang-ulang. Biar Jo. Pakai Jo sampai hancur ini dia. Padahal tuh ibu-ibu. Coba bandingkan. Di rumah ibu-ibu kalau pulang sebentar kong lia. Sapa pe baju lebih banyak di lemari. Bapak atau ibu. Pendeta aja bilang kata pe ibu, perasaan ini lemari 3 rei, 2 rei nggak pakai, kita cuma pakai 1 rei. Mari itulah ibu-ibu kan. Ibu-ibu pe jawaban selalu simple. Orang kan perempuan mesti bagaya, nih laki-laki ini boleh bagaya dang. Sayang kan kalau berjalan sama-sama, kalau ada hal-hal tertentu, maka bicarakan bersama-sama supaya rumah tangga bagus-bagus. Kadang-kadang kok ada tuh ibu-ibu bukan cuma jadi bendahara, sudah yang dia kepala keluarga. Ada begitu. Sampai dia mau gade mas, dia bilang pada pai tua. Nanti datang tagihan so banyak, dia bilang pai tua. Kesuka ada itu mas. Iya.
baku marah no keluarga karena sudah baku tahu yang tua. Nah, jadi ketika orang menghadirkan Yesus, orang bangun persekutuan keluarga yang baik, yang cinta Tuhan, datang beribadah, jangan cuma orang tuh datang. Panggil yang orang pepai tua. Walaupun memang sebenarnya yang harus memberikan semangat laki-laki. Tadi malam saya menyampaikan di ibadah Kumbapa. Jadi imam, harus menjadi imam yang sungguh-sungguh. Jangan jadi imam, kong kurang tuh yang mau dibimbing, yang bimbing 4 orang. Yaitu istri. Dan kali banyak kan bapak-bapak lupa DP jam ibadah. Kumbapa, iso lupa. Kurang ibu-ibu jadi ingat, Kumbapa ini. Oh iya kan. Padahal sebenarnya yang harus membimbing bapak-bapak. Tapi tidak apa-apa untuk saling mengingatkan. Sebagai ibu-ibu Tuhan kan. Sebentar mau menyanyi itu lagu kan. Lagu apa kok itu? Istri yang teramat baik. Nah, sama yang di Amsal 30 itu. Istri yang teramat baik. Istri yang dan seterus-terus. Istri yang terbaik. Yang selalu memuliakan Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Walaupun memang terkadang orang dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak sekali tantangan yang membuat orang muda goyah dan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau ibu-ibu, godaan apa yang paling berat kira-kira? Yang sulit sekali ditolak. Apa? DP godaan berat. Apa? Beli 1, gratis 1. Iya. Pale cabok, dia bilang, ini 53. Aduh, itu yang paling berat. Kan? DP tantangan godaan. Jadi biar ya semua bayar SPP, boleh. Nanti jok pa itu gajian minggu depan kung semua bayar. Ini saya beli jo dulu. 1 gratis 1. Ya, semoga nyanda begitu orang. Dalam menjalani kehidupan ini. Terus hadirkan perubahan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.